Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika hari ini ya. Sudah siap semuanya? Masih semangat? Mudah-mudahan masih ya. Jangan patah semangat, pokoknya harus terus semangat, terus bersabar, kurangi mengeluhnya dan tertib dalam belajar. Oke? Insyaallah bisa. Oke, hari ini kita masih bicara tentang bilangan bulat. Oke, tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Buat yang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, sudah siap ya? Kalian boleh sambil buka buku kalian. Kita hari ini akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ya. Yang pertama ada sifat komutatif. Komutatif disebut juga dengan pertukaran. Sifat komutatif ini ada dua ya. Yang pertama sifat komutatif pada penjumlahan. Bagaimana? Nah, secara umum sifat komutatifnya ditulis seperti berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. Ya. Sama, angkanya sama, A, hurufnya sama A, B, ada di sini juga ada A dan ada B, cuma posisinya yang dibalik. A plus B sama dengan B plus A. A tambah B sama dengan B tambah A. Jika dijumlahkan, hasilnya sama. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan sama besarnya. Hasilnya sama persis. Oke, lihat contohnya ya. Di sini ada contoh 5 ditambah 8 sama dengan 8 tambah 5. Ya. Berubah posisinya, tapi hasilnya sama. 5 ditambah 8 berapa? 13. Nah, 8 ditambah 5 juga 13. Jadi walaupun dia bertukar posisi, tapi hasilnya tetap sama. Ya, jadi pertukaran, komutatif itu pertukaran. Yang kedua, contoh yang kedua, ini ada 12 tambah 15 itu sama dengan 15 tambah 12. Hasilnya sama-sama 27, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kalian jumlahkan itu hasilnya sama, yaitu 27. Yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Nah, sifat komutatif pada perkalian ini dapat ditulis dengan A kali B sama dengan B dikali A. Ya, lihat sama ya, seperti ini. Hanya bertukar posisi saja. Tapi kalau ini dikalikan, A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Ya, posisinya aja yang berubah. Sebelah kanan dan kiri jika dikalikan hasilnya sama. Oke, kita lihat contohnya. Hanya berubah posisi ya. Pertukaran. Oke, lihat contohnya di sini ada positif 8 dikali negatif 7. 8 dikali negatif 7. Sama dengan, nah kalau yang sebelah sini, negatif 7 lebih dulu tempatnya. Jadi negatif 7 dikali positif 8. Sama dengan 56. Hasilnya sama-sama 56. Di sebelah kiri 56, hasilnya negatif 56. Nah, di sebelah kanan pun negatif 56. Ingat ya, kalau sifat perkalian bilangan bulat, salah satunya kalau positif dikali negatif atau negatif dikali positif, itu hasilnya akan negatif. Ya. Nah, ini juga sama berarti. Ya, 8 kali 7 hasilnya adalah 56. Negatif 56.
Negatif 7 dikali negatif 8 juga sama dengan negatif 56. Oke, ada lagi contohnya di sini. Nah, ini dua-duanya positif. Positif 12 dikali positif 15 sama dengan 15 dikali 12 sama dengan 180. Oke, ini juga demikian kalau ada yang negatif ya. Misalkan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah 8 positif sama dengan 8 positif tambah negatif 5. Sama aja hasilnya. Tapi sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Jadi pengurangan dan pembagian tidak bisa menggunakan sifat komutatif ini. Pertukaran ini nggak bisa. Kalau dia ditukar posisinya itu beda hasilnya. Ya, kalau pembagian dan pengurangan. Jadi pertukaran ini hanya bisa untuk penjumlahan dan perkalian. Oke, paham ya? Lanjut. Yang kedua, sifat dari operasi hitung bilangan bulat ini ada sifat asosiatif. Asosiatif disebut juga dengan pengelompokan. Jadi dikelompokkan. Oke, kita lihat ya. Ada dua, yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan. Bisa ditulis sebagai berikut. Nah, di sini ada yang di dalam kurung, ada yang di luar kurung. Jadi dikelompokkan ya. Kelompok pertama A plus B ditambah C. Ya, di luar kelompok. Kemudian pindah kelompoknya. Tapi posisinya sama, ingat, lihat ini. A, B, C. A, B, C. Posisinya sama, tidak berubah. Yang berubah adalah kelompoknya saja. Tanda kurung menandakan kelompoknya. Jadi hanya kelompoknya saja yang berubah. Tadinya kelompoknya di awal, kemudian berubah posisi kelompoknya ada di belakang. Tapi urutan angkanya, hurufnya itu sama. Ya, kita lihat contohnya. Oke. Ada 12 ditambah 8 ditambah 7. Nah, di sebelah kanan juga ada 12 ditambah 8 ditambah 7. Cuma beda pengelompokannya. Nah, lihat yang di dalam kurungnya. Oke, yang di sebelah sini kelompoknya adalah 8 ditambah 7. Sedangkan yang sebelah kanan ini kelompoknya 12 ditambah 8. Oke, kalau kalian jumlahkan ini semuanya, hasilnya sama, 27. Ingat kalau ada operasi hitung seperti ini, yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Artinya kamu harus jumlahkan dulu yang di dalam kurung ya nak. Yang di dalam kurung adalah 8 tambah 7. Berarti 8 tambah 7 berapa? 15. Nah, baru kalian jumlahkan dari sini. 12 ditambah 15 sama dengan 27. Benar kan? Oke, berikutnya yang di sini. Karena di sebelah sini, di sebelah kanan ini pengelompokannya itu yang di dalam kurung itu adalah angka 12 ditambah 8, maka harus selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat ada operasi hitung seperti ini, kalian harus selesaikan dulu yang di dalam kurung. Harus diutamakan dulu yang di dalam kurung. Jadi kalian jumlahkan dulu 12 ditambah 8 berapa? 12 ditambah 8 adalah 20. Ya. Setelah ketemu baru kalian jumlahkan ke angka berikutnya. 20 ditambah 7 sama dengan 27. Sama hasilnya walaupun kelompoknya berbeda. Oke. Nah, ini ada lagi contohnya yang seperti ini ya. Berarti kita selesaikan yang di dalam kurung. 7 tambah negatif 5 berapa? Positif 2. Positif 2 ditambah 10, 12. Sama, benar ya hasilnya? Oke. Ada 7 ditambah, nah ini yang di dalam kurung pengelompokannya, negatif 5 ditambah 10. Negatif 5 tambah 10 itu adalah 2 positif. Jadi 7 maaf, kok 2 positif? 5 positif, maaf ya. 5 positif. Oke, nah sekarang 7 ditambah 5 positif itu sama dengan 12. Ya, sama kan? Dua-duanya sama. Oke, kita lihat yang kedua. Sifat asosiatif pada perkalian. Oke.
Sifat asosiatif pada perkalian ini dapat ditulis seperti ini. Lihat, sama hurufnya A, B, C. Sama dengan A, B, C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Cuma pengelompokannya yang beda. Ya, kelompoknya yang pertama, sisi sebelah kiri itu B dikali C. Nah, sisi sebelahnya itu yang dikelompokkan adalah A dikali B. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, ini ada angka 5, 2, 8. Sama ini juga posisinya sama, 5, 2, 8. Ya, cuma yang membedakan adalah kelompoknya atau dalam kurungnya, beda posisinya. Oke, seperti yang tadi Bu Oya bilang, kalau ada operasi hitung seperti ini, yang kalian harus dahulukan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru setelah itu kamu lanjutkan menghitung dari awal. Oke, kamu harus selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung adalah 2 dikali 8 berarti berapa 2 kali 8? 16. 2 dikali 8 sama dengan 16. Baru kalian kali 5 dikali 16 sama dengan 80. Oke, lanjut. Nah, karena yang sebelah sini ada yang di dalam kurungnya adalah 5 dikali 2, maka harus selesaikan dulu yang di dalam kurung. 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, 10 baru boleh kalian kalikan dengan berikutnya, angka berikutnya yaitu 10 dikali 8 sama dengan 80. Sama kan? Sama ya. Oke. Yang ketiga, sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada sifat distributif, penyebaran. Oke, disebar. Ada dua sifat. Yang pertama sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke. Nah, ini bisa ditulis sebagai berikut. A dikali B plus C, yang di dalam kurung adalah penjumlahan, kemudian disebar ya menjadi A dikali B dalam kurung A kali B plus kurung lagi A dikali C. Ya, lihat bagaimana penyebarannya. A dikali B, A dikali C. Karena tandanya plus di sini, maka plus tambah ya, tambah. A kali B ditambah A kali C. Oke, kita lihat contohnya ya. Ada soal 10 dikali 5 ditambah 9. Dalam kurung 5 ditambah 9. Buka kurung 5 ditambah 9, tutup kurung, sama dengan, nah disebar. Jadi ini 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 9. Lihat nih. Kalau kalian hitung, hasilnya akan sama. Oke, kalau kalian mau hitung ini dulu, kita selesaikan yang sebelah sini dulu, sebelah kiri. Kita hitung ya, 5 ditambah 9 berapa? 14. Nah, 14, 10, 14 dikali 10 atau 10 dikali 14 sama dengan 140. Nah, kita lihat yang ini. Sisi berikutnya. 10 dikali 5 berapa? 50. Oke, stop dulu. Nah, selesaikan dalam kurung berikutnya. 10 dikali 9, 90. Berarti 50 ditambah 90 sama dengan 140. Sama kan? Sama ya. Nah. Oke, yang kedua ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke. Oke, ini bisa ditulis seperti berikut. Nah, kalau tadi itu penjumlahan, yang ini pengurangan, ya. Oke, yang di dalam kurung pengurangan. A dikali buka kurung B dikurang C, tutup kurung, sama dengan dikelompokkan, disebar menjadi buka kurung A kali B, tutup kurung, dikurang buka kurung A dikali C, tutup kurung.
Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada 15 dikali negatif 2 dikurang 2. Ayo, ingat ini bagaimana caranya? Caranya kalian rubah dulu menjadi penjumlahan. Atau mau langsung aja boleh. Tapi kalau mau rubah juga lebih memudahkan kamu. Oke, negatif 3 ditambah negatif 2 berarti negatif 5. Negatif 5 dikali 5 itu sama dengan 75. Karena negatif jadinya tadi ini negatif 5 dikali 15 berarti hasilnya adalah negatif 75. Betul ya? Oke, kita lihat sekarang setelah dilakukan penyebaran atau distributif. Dengan menggunakan distributif, hasilnya samakah negatif 75? Oke, 15 kali 3 itu sama dengan berapa? 45. Oke, karena ini negatif 3, berarti negatif 45. Oke, kita lewatin dulu dikurangnya, kita selesaikan dulu di dalam kurung yang berikutnya. Ada 15 dikali 2. 15 dikali 2 itu berapa? 30. Baru deh kita selesaikan. Negatif 45 dikurang 30 sama dengan berapa? Kalau kita rubah dulu ini menjadi penjumlahan berarti negatif 45 ditambah negatif 30 sama dengan negatif 75. Dua-duanya negatif. Negatif ditambah negatif itu berarti ditambah ya. 45 ditambah 30 hasilnya pasti negatif. Negatif 75. Oke. Oke, kita lihat kesimpulannya ya. Maaf. Oke, kita lihat. Sifat-sifat operasi hitung tadi ada 3 ya. Yang pertama sifat komutatif, pertukaran. Kalian bisa lihat sini angkanya semuanya sama, cuma beda posisi aja yang berubah ya. B-nya yang tadinya di belakang berubah menjadi di depan. Oke, nah sifat asosiatif ini pengelompokan. Jadi kelompoknya aja yang berubah posisinya. Tapi sama angkanya tetap tidak berubah. Oke, yang ketiga distributif, penyebaran. Nah, penyebaran ini seperti ini, kalian lihat ya. Bisa pengurangan dan bisa penjumlahan. Ya, distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Oke. Nah, catatannya nih, kalian harus ingat pada sifat komutatif dan asosiatif, pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Jadi tidak bisa ya, tadi yang Bu Eda sudah sebutkan, kalau pengurangan dan pembagian tidak bisa diselesaikan dengan operasi hitung dan dengan sifat operasi hitung komutatif. Tidak bisa. Dan asosiatif juga nggak bisa. Jadi komutatif dan asosiatif ini hanya untuk penjumlahan dan perkalian saja. Pembagian dan pengurangan nggak bisa. Oke, kemudian sifat distributif ini tidak berlaku pada operasi pembagian terhadap penjumlahan, juga pembagian terhadap pengurangan. Jadi hanya berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Jadi cuma bisa perkalian ya. Kalau distributif nggak bisa pembagian. Jadi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Oke? Paham? Mudah-mudahan ya. Oke, that's it for today. Sampai di situ saja hari ini matematika. Tugasnya kalian bisa lihat di catatan di grup ya. Oke. Oke, terima kasih. Let's say together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.